Coba buka halaman 25 pada buku kalian. Itu ada jenis-jenis penyajian data. Yang kemarin kan sudah disinggung ya, bagaimana sih cara mengumpulkan data. Kemudian sekarang kita akan mengorganisasikan data atau menyusun data dari data mentah gitu. Jadi sebelum kita mengubahnya menjadikan sebuah informasi, tentunya kita harus mengolahnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengurutkan. Kemarin kan sudah disinggung ya, apa itu data dan bagaimana cara pengumpulan data. Kemudian selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk penyajiannya, baik tabel, kemudian diagram garis, diagram batang, dan lingkaran. Jadi itu pokok bahasan kita pada kali ini. Nah, misalnya kita diberikan suatu data ya, diketahui data nilai ulangan matematika kelas 7 Kota Serang, yaitu berturut 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 9, 7, 9, 8, 4, 7, 8, 7, dan seterusnya. Kita hitung nih. Yang pertama kita lakukan adalah mengorganisasikan data atau menyusun data dalam bentuk tabel. Jadi pertama kita urutkan dulu nih, dari nilai terkecil sampai terendah. Nah, ternyata ada 4. Kita urutkan ya. 4. Kemudian ada 5. Kemudian 6, 6. Ada 3. Kemudian 7, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian 8-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, dari data mentah ini kemudian kita organisasikan atau kita urutkan dari data yang terkecil ke data yang tinggi. Jadi kita hitung ternyata jumlah datanya ada 20. Jadi ada 20 siswa. Kemudian yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, dari sini nanti kita akan rubah ke dalam bentuk tabel. Bisa ya cara membuat tabel seperti garis dan kolom. Nah, lihat nih. Ini biasanya disimbolkan dengan XI atau variabelnya atau datanya atau nilai gitu kan. Kemudian F ini adalah frekuensi atau jumlahnya. Kita lihat nilai 4. Ada berapa? Ada 1, kemudian 5, ada 1, kemudian 6, ada 3, 7 ada berapa? Ada 5 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 6 7-nya. 7-nya ada 6. 8-nya ada 3, ada 4. 9-nya ada 5. Nah, sigma Nah, dari data
mentah, kemudian kita urutkan atau organisasikan, kemudian kita bentuk nih tabel penyajiannya agar mudah membacanya nih. Kalau seperti ini kan susah membacanya, tapi ketika kita membuat tabel ini akan memudahkan kita dalam membaca informasi gitu. Jangan lupa kita namai nih tabel nilai ulangan gitu. Sebagai menandakan atau memberikan nama gitu, bahwasanya ini adalah tabel nilai ulangan siswa kelas 7 ya, siswa kelas 7. Nah ini merupakan penyajian data dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kita pakai ini aja, pakai ini. Kalau nggak pakai tabel aja nih ya. Nah, dari tabel tersebut nanti kita bisa ubah menjadi penyajian dalam bentuk diagram batang. Kan ini udah ya, kita hapus. Nah, sudah disinggung juga, diagram batang merupakan perubahan nilai objek dalam jangka waktu tertentu. Nah, diagram batang itu biasanya berbentuk tegak lurus kan ya, menggunakan sumbu datar untuk menyatakan waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan jumlah datanya. Nah, kita gambar nih. Oh, enggak benar. Nah, kita gambar dari tabel ini, kita gambar diagram batang ya. Kan tadi sudah dibilang tegak lurus. Nah, pertama yang sumbu datar atau ya sumbu datar itu untuk menyatakan waktu atau kategori nih. Jadi kategori nilai bisa profesi atau misalnya nilai ukuran sepatu gitu ya, itu adanya di bawah atau sumbu datar. Nilai 4, kemudian 5, ada 6, ada 7, 8 dan 9 banget ya. Terlalu besar. Nah, di sini 4. Kelihatan nggak? 4. Di sini 5, 6, 7, 8 dan 9. Nah, kemudian kita tulis juga di sumbu tegaknya. Sumbu tegak atau Y ini menyatakan jumlah atau banyaknya data atau frekuensi ya. Jadi ada 1, nah nilai 4 itu ternyata adanya 1, berarti di sini nih kita gambar batang. Nah, ini ya. Kemudian 5 ternyata di 1 juga, berarti di sini nilainya. Kemudian nilai 6
ternyata ada 3. Kita garis dulu, garis ya, kemudian kita gambar. Kemudian nilai 8, nilai 7, nilai 7 ada 6, berarti di sini. Sini ya, kita tarik dulu garis, titik-titik. Kemudian kita gambar batang. Kemudian nilai 8, nilai 8 itu ada 4, berarti di sini. Kemudian nilai 9 juga ada 5. Nah, jadi dari tabel kita bisa merubahnya menjadi diagram batang. Jadi seperti ini, diagram batang itu berbentuk batang atau seperti persegi panjang lah, dia tegak lurus. Ini menyatakan kategori atau misalnya kriteria, kemudian sumbu lurusnya atau sumbu tegaknya itu menyatakan nilai dari suatu data atau frekuensinya. Jangan lupa nih, bisa nih kita juga sini nilai, sini apa ya, banyaknya siswa misalnya, banyaknya siswa. Gitu ya. Kemudian kita menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama nih, diagram batang sama diagram garis nih hampir sama, dia juga menggunakan sumbu tegak lurus. Cuma bedanya itu adalah dia berupa garis yang kontinu gitu. Jadi bersambung. Jadi biasanya itu dia itu menyatakan sesuatu yang berkelanjutan gitu. Bisa juga dari sini nih, tinggal kita tarik dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian dari sini ke sini, ke sini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini dia berbentuk garis. Tadi 4 ada di sini, kemudian 5 ada di sini, kemudian di sini ada 6, ada di titik puncak. Jadi kalau diagram garis, dia itu bentuknya ya garis gitu, tapi dia menyatakan sesuatu yang berkelanjutan atau kemudian. Dari sini kita bisa lihat, oh ternyata yang dapat 4 ada 1, kemudian naik dan turun. Jadi dia itu menggambarkan sesuatu yang berkesinambungan. Setelah diagram garis tadi sudah di tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Sudah ya. Nah, namanya juga diagram lingkaran, pastinya berbentuk lingkaran ya. Jadi
sudut dari sebuah lingkaran itu kan ada 360 derajat. Jadi dari sini kita rubah nih dalam bentuk diagram lingkaran. Namun kan kita tahu ya, setiap data itu frekuensinya berbeda-beda. Misalnya kita mempunyai data sebanyak 6, otomatis nanti akan ada 6 juring yang terbentuk dari data tersebut gitu. Nah, untuk menentukan luas jurinya pasti kan beda-beda. Nah, kita rubah dulu nih data ini menjadi derajat. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan membagi N dengan sigma N dikali dengan 360 derajat. Atau bisa juga kita sajikan dengan presentase ya, dengan N per sigma N dikali dengan 100%. Nah, dari sini nanti kita peroleh nih kita tambahkan saja nih, atau dibagi dengan banyaknya data 20, 1 bagi 2 kan 0,5 ya, 0,5 dikali dengan 10 berarti 5%. 5%, kemudian sama ini juga 5%, kemudian 86 ada 3 per 20 dikali dengan 100%, 3 bagi 2 1,5 berarti 12% ya. Kemudian 7 ada 6, ada 30%, 8 ada 4, berarti 4 dibagi dengan 20 dikali dengan 100%, 2 berarti 20%. Kemudian 9 ada 5, berarti 5 per 20 dikali 100%, apa? 25%. Nah, di sini kita bisa lihat ya presentasenya. Nah, kemudian dari sini kita bentuk 300. Jadi dia misalnya ini 1 dibagi 20 dikali dengan 360 derajat berapa? 18 derajat. Kemudian sama kan, 1 per 20 dikali dengan 360, 18 derajat. Kemudian 3 dibagi 20 kali 360 derajat sama dengan, kok persen ini, 360 derajat sama dengan 54. Kemudian berapa nih? 6 per 20 108 derajat. Kemudian berapa tuh? 4 dibagi 20 72 derajat. Kemudian 5 gak muat ya, 90 derajat. Nah, dari sini lingkaran kan ada yang 90 derajat ya, di sini titik pusatnya.
Ini adalah 90 derajat, atau misalnya berapa? Nilai 9. Nilai 9 ada berapa persen? 25% misalnya. Kemudian 108 itu berarti 180 ya. 90 berarti sekitar segini lah. Ini kita cari yang besar ya, 108 dari 30%. Ini nilai 7. Nilai 7 ada 30%. Kemudian 72, kira-kira segini lah. Kita ambil yang besar dulu ya. 72 itu nilai 8. Nilai 8 20%. Kemudian banget kebesarannya ya, segini lah. Nah, nilai 8 20%. Kemudian 54 ini ya, 54 tuh nilai 6 itu 15%, dan sisanya ini adalah 18%. Nilai dari 4 dan 5. Nah, kira-kira seperti ini ya cara menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian kita mendiagnosa atau menyimpulkan data. Ya, kita membaca nih data, ternyata masih terbanyak gitu. Suatu nilai di TMP Kota Serang adalah 30%.